Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dan juga teman-teman dari kelompok 5, yaitu yang pertama, saya Imade Agus Wirayuda dengan NIM 20160111044, kemudian Hot Pandapotan Saragih dengan NIM 20160111047, dan yang terakhir Gede Bagus Sumerta Jaya dengan NIM 20160111089. Nah, untuk prinsip pengembangan bahan ajar dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, kemudian yang kedua prinsip bahan ajar untuk guru, dan yang ketiga itu adalah prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Nah, materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yaitu ada 3. Yang pertama, prinsip relevansi, artinya berkaitan. Materi pengembangan hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian SK dan juga KD. Yang kedua, prinsip konsistensi, artinya keajukan. Ada kesesuaian jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Jika kompetensi dasar yang ingin dibelajarkan mencakup keempat keterampilan berbahasa, bahan ajar yang dipilih atau dikembangkan juga mencakup keempat hal itu. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hot Pandapotan Saragih. Untuk itu, saya persilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi saya yaitu prinsip-prinsip bahan ajar untuk guru. Dalam memilih, menentukan, menyusun, dan mengembangkan sumber atau bahan ajar, guru hendaknya memerhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Ada 6 prinsip bahan ajar untuk guru. 1. Menimbulkan minat baca. Bahan ajar yang baik seyogyanya dirancang dan dikemas sedemikian rupa untuk dapat menarik dan menimbulkan minat baca para siswa. Yang kedua, ditulis dan dirancang untuk siswa. 1. Guru harus paham benar bahwa sumber dan bahan ajar yang disusun adalah benar-benar ditunjukkan dan diterapkan bagi para siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan instruksional. Nah, di mana artinya sumber dan bahan ajar tersebut harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau memenuhi apa-apa yang dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Nah, yang keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Nah, sumber atau bahan ajar yang baik hendaknya bisa mengakomodir semua pola belajar siswa yang heterogen. Nah, yang kelima yaitu struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai. Sumber atau bahan ajar harus benar-benar struktur dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta tingkat kompetensi yang akan dicapai. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-6, memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Nah, yang dimaksud ini adalah berbagai tugas, kegiatan, dan latihan harus termasuk dalam bahan ajar. Sekian dari materi saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih tadi atas penjelasan dari Hot Pandapotan Saragih. Untuk materi selanjutnya atau materi yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bagus Sumerta. Untuk Bagus, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Hot. Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Secara umum,
Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan ajar cetak, yaitu kita harus memperhatikan informasi yang terkandung di dalamnya, apakah sesuai dengan bahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik atau tidak. Dan jangan sampai bahan ajar yang kita pilih terkandung materi yang kurang sesuai dengan materi yang seharusnya menjadi menu peserta didik dalam mencapai kompetensinya. Dalam pemilihan bahan ajar dibagi menjadi 5 macam. Yang nomor 1, pemilihan handheld. Yang nomor 2, pemilihan buku teks pelajaran. Yang nomor 3, pemilihan bahan ajar audio. Yang nomor 4, pemilihan bahan ajar audio visual. Yang nomor terakhir, nomor 5, pemilihan bahan ajar multimedia interaktif. Baik, sekian pemaparan materi saya kembalikan ke Agus Wirayuda. Nah, demikian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai prinsip pengembangan bahan ajar. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni.